Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Dan ini adalah Xbox S Series. Dan langsung aja kita unboxing. Jadi gue baru aja beli Xbox S Series. Ini adalah salah satu yang terbaru dari Xbox. Karena di bulan November 2020 ini sebenarnya Xbox merilis dua series, yaitu adalah X Series dan S Series. Jadi seri S, seri X. Dan ini adalah yang seri S. Bedanya apa? Kalau seri S itu all digital. Jadi kalian nggak akan bisa masukin kasetnya atau CD-nya gitu ya. Kalian nggak bisa masukin gamenya secara fisik, tapi semuanya all digital. Jadi kalian harus download gamenya via internet supaya bisa mainin gamenya di sini. Dan ini storage-nya 512 GB SSD dan katanya sih bisa mainin sampai 120 FPS. Well, that's really good. Dan FYI ketika gue beli ini, gue beli di salah satu e-commerce, harganya sekitar 6 jutaan. Mungkin hampir 7 juta lah ya, hampir ke arah 7 juta karena ada biaya kirim dan sebagainya. Dan ini di beberapa toko lain kayaknya harganya bisa lebih rendah ketika kalian nonton, jadi silahkan dicek aja. Tapi yang jelas ini tidak ada perwakilan resminya di Indonesia setahu gue. Kalau Sony itu memasukkan PlayStation 5 itu secara resmi, karena Sony Indonesia memasukkannya ke Indonesia secara resmi. Kalau ini tidak. Jadi kalau kalian mau beli, pastikan garansinya dari tokonya itu aman ya. Kayak toko tempat gue beli ini garansinya lumayan aman karena salah satu toko terbesar di Indonesia. Jadi lumayan recommended. Cuma gue nggak bisa merekomendasikannya di video kali ini karena tidak bekerja sama. Dan ini adalah kotaknya. Sebenarnya kotaknya ukurannya agak kecil dibandingkan kotak game yang lain karena memang ini bisa dibilang konsol game terkecil pada saat ini. Kemudian ini juga masuk dalam kategori next gen ya. Dan ini bagian belakangnya, ini next gen gaming in a sleek compact form factor gitu. Dan kemudian di sini ada petunjuk kalau ini bisa memainkan ribuan digital games. Kemudian ya, oke lah tulisan-tulisan berbahasa Inggris. Dan di sini ada Game Pass. Jadi Xbox itu punya namanya Xbox Game Pass, dimana kalau kalian berlangganan, kalian bisa memainkan ribuan game. Dan sebenarnya nggak cuma untuk Xbox aja, karena juga bisa buat PC. Jadi kalau kalian berlangganan ada 3 kategori langganan setahu gue. Ada yang Ultimate, ada yang 2 lainnya. Tapi kalau yang Ultimate ini kalian bisa mainin game di PC dan juga di Xbox. Jadi game Xbox di PC dan game PC di Xbox. Setahu gue sih seperti itu. Koreksi gue kalau gue salah, tapi kurang lebih yang gue tahu seperti itu. Biaya berlangganannya itu kalau gue nggak salah per bulannya itu sekitar $20. Jadi ya sekitar segitulah. Jadi dengan duit segitu sebulan kalian bisa ngerental game yang ada di servernya Xbox dan kalian bisa mainin sesuka hati kalian. Dan itu adalah konsep yang bagus menurut gue. Dan gue denger juga kalau Game Pass ini sebenarnya bisa dikoneksikan ke Android. Jadi beberapa device Android tertentu bisa memainkan game yang ada Xbox Game Pass-nya itu. Gue belum nyoba karena gue nggak pernah punya Xbox sebelumnya. Ini Xbox pertama gue. Gue nggak ngerti Xbox seperti apa. Kalau PlayStation, gue hampir punya seluruh PlayStation. Kalau untuk Nintendo, apalagi gue mengkoleksi Nintendo. Tapi kalau Xbox, gue baru punya ini. Ini adalah Xbox pertama gue. Gue belum pernah punya Xbox sebelumnya. So, I'm really excited. Ini kita buka di bagian sini ada semacam kayak green pill-nya ya. Kalau kalian lihat ya. Ini ada kayak stiker yang bisa dilepas untuk membuka kotaknya, semacam green pill gitu. Jadi ini kita buka aja. Agak susah memang. Tangan gue yang licin ya. Nah, tangan gue basah karena nervous. Oke. Agak sulit ya, tapi harusnya bisa. Oke. Ini udah dibuka di bagian sininya. Oke. Ini udah kebuka nih stikernya. Oh, ternyata stikernya ada beberapa. Di pinggir juga ada ternyata. Oke. Ya, agak rusak nih boxnya. Ya, udahlah ya. Saya sudah berusaha untuk serapih mungkin, tapi ternyata sulit. Sejujurnya nih sulit ya. Seriusan ini sulit. Lengket bener ya. Ya kerusakannya tidak separah yang tadi sih yang di sini. Oke. Udah ya. 3 stikernya udah gue buka. Sekarang kotaknya dibuka. Oke.
Ini kalau kalian perhatiin ya, di bagian tutupnya itu, ini ada semacam kayak kardus tulisan Xbox. Tapi ini cuma kardus aja, ini nggak bisa dilepas. Jadi ya biarkan saja gitu ya. Dan kalau untuk isinya, ini ada konsolnya, Power Your Dreams. Dan konsolnya cuma segede gini. Ini kecil sih. Ini kecil, beneran. Oke. Ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kita tiriskan dulu, kita lihat lagi isi dalamnya. Ini ada apa nih? Ini petunjuk penggunaan yang bentuknya kayak gantungan pintu. Kayak gantungan pintu di hotel. Ini petunjuk penggunaan, menunjukkan port-portnya, controllernya, baterainya gimana. Dan ini dalam bahasa Inggris dan bahasa asing ya. Gue nggak tahu nih bahasa apa. Yalah. Kemudian, udah nih isinya ginian doang nih. Ini udah isinya nih. Udah nggak ada apa-apa. Oh di sini. Oh di sini sih. Ini ada kabel HDMI. Ada kabel HDMI-nya. Dan ini ada kabel powernya. Jadi ada HDMI, ada power. Ini adalah controllernya. Untuk controllernya di sini warnanya juga putih sama kayak unitnya. Dan ada baterainya juga. Jadi ada controller dan ada baterai. Semoga gue nggak betah ya main ini ya. Karena kalau betah repot. Nanti gue jadi beralih ke Xbox. Ini doa gue ya supaya gue nggak betah main Xbox ya. Repot ntar kalau betah. Ini adalah buku panduan juga untuk lebih lengkapnya tentang Xbox ini. Ya, bisa dibaca juga. Dan udah, isinya cuma itu aja. Sekarang kita beralih ke unitnya. Dan ini Power Your Dreams kita lepas. Ini unitnya masih diplastikin. Bentar. Agak riweh ya. Nih gua turunin dulu aja kotaknya kayaknya. Karena meja gue sempit banget. Jadi ini adalah unitnya. Nih kita buka dulu ya plastiknya. Gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin beberapa orang yang main game dari tahun 90-an gitu, kayak gue, itu relate sama apa yang akan gue omongin. Kalau Xbox itu image-nya itu mahal. Image-nya itu mewah. Karena kalau dulu kayaknya hampir nggak ada deh rental Xbox. Adanya tuh rental PS. Jadi rental Xbox tuh kayak ya, mewah banget aja. Yang punya Xbox itu kayak orang-orang kaya gitu kalau gue ngerasanya. Oke, dan untuk perbandingan ukuran, di sini gue ada iPhone 11 Pro. Ini kalau perbandingannya segede gini, ini panjang dari iPhone sama kayak lebar dari konsolnya. Jadi kayak 1, 2, 3, ya 4 iPhone dijejer lah untuk ininya. Nggak terlalu besar. Kemudian untuk tebelnya ya sekitar nggak nyampe 1 iPhone lah. Kayak jadi satu ukuran tersendiri ya. Jadi satuan ukurnya Wisnu. Panjangnya berapa iPhone? Tidak besar. Beneran deh, tidak besar sama sekali. Bener-bener kalau dipajang begini dikira speaker. Dan gue sebenarnya pengen banget ngejajal ini, tapi unfortunately gue nggak bisa menjajal ini. Pertama karena gue lagi pindahan. Gue lagi moving beberapa barang di tempat gue ke studio yang nantinya akan gue bikin juga videonya. Jadi gue lagi bikin studio di suatu tempat dan barang-barang gue lagi dipindahin ke sana, termasuk TV gue. Jadi gue nggak bisa mainin game saat ini. Jadi gue nggak bisa mencoba ini. Dan kemudian gue juga berencana untuk memberikan ini ke keponakan gue. Jadi keponakan gue baru berulang tahun di usia yang ke-17. Usia yang sangat penting untuk banyak orang, banyak umat manusia. 17 tahun tuh rasanya kayak sweet 17 gitu. Tapi ya rahasia Tuhan gak ada yang tahu. Sehari setelah dia berulang tahun, gue belum memberikan kado untuk dia, tapi ternyata ayahnya, kakak gue, itu pass away, wafat. Jadi ya ini adalah kado yang gue berikan buat anaknya kakak gue yang wafat. Jadi mungkin kalian udah ngecek di postingan community tab yang ada di YouTube gue juga. Gue posting foto di situ, itu gue lagi berduka karena kehilangan kakak gue. Jadi ya gue berjanji untuk memberikan ini kepada dia. Jadi gue nggak akan mainin ini, gue cuman unboxing doang.
ngasih lihat kepada kalian isinya seperti apa, dan isinya seperti itu, cuman gitu doang sebenarnya isinya, dan first impression gue terhadap device-nya secara hardware ya, gue kagum sama device-nya. Ini kecil banget dan enteng banget. It looks good sih. Gue kalau ada kesempatan untuk beli sendiri, gue kayak akan beli lagi untuk koleksi aja. Tapi kayaknya nanti kalau harganya udah agak turun aja ya. Karena harganya itu cuma sekitar $450 Singapura. Jadi kayak 450 atau $460 Singapura gitu. Harganya ya sekitar ya 5 juta lah. Tapi dijual di Indonesia 6 juta hampir 7 juta. Jadi mungkin gue nunggu harganya agak sama ya. Sekitar segitu baru gue nanti beli buat koleksi aja gitu. Cuma ya so far kalau kalian mau beli silahkan cari aja di e-commerce, sudah banyak. Dan ya, sekian video dari gue. Kalau kalian suka dengan video kali ini, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan doain juga studio gue cepat selesai, karena gue lagi merakit studio bersama dengan Divi. Kalau studionya udah selesai, gue akan lebih banyak bikin konten yang mungkin lebih menarik nanti ke depannya, dan juga untuk seluruh channel gue yang lain. Karena kalian pasti tahu kalau gue juga punya channel lain, Play with Wisnu Kumoro, itu juga akan lebih banyak gue isi konten-konten menarik nantinya setelah studio gue jadi. Jadi, ya, sekian dari Wisnu Kumoro pamit. Dadah.